Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku La Taqrabuz Zina karya Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka uh, ini insya Allah bacaan terakhir ya, karena insya Allah saya langsung selesaikan saja ini bukunya. Oke, saya langsung baca saja. Para pelaku maksiat dikhawatirkan akan mati dalam sul khotimah, menutup hidup yang buruk. Bila Anda perhatikan kondisi kebanyakan orang saat sakaratul maut menjemput, Anda akan melihat bahwa mereka terhalangi untuk mendapatkan husnul khotimah, sebagaimana hukuman akibat perbuatan-perbuatan jelek mereka. Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdurrahman Ash-Shibli rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa suul khotimah itu semoga Allah menjauhkan kita darinya mempunyai penyebab-penyebab. Ada jalan-jalan dan pintu-pintu yang mengantarkan kepadanya. Penyebab jalan dan pintu yang paling besar ialah larut dalam urusan keduniaan, tidak acuh dengan urusan akhirat, dan berani melakukan maksiat kepada Allah. Bisa saja ada seorang yang sudah terbiasa melakukan kesalahan atau maksiat tertentu, atau sudah terbiasa tidak acuh dan berani melakukan maksiat sehingga menguasai hatinya. Akalnya tertawan oleh kebiasaan tersebut. Pelita hatinya padam dan terbentuklah hijab yang dapat menutupinya. Akibatnya, teguran tidak akan lagi berguna, nasihat tidak akan lagi bermanfaat, dan bisa saja kematian datang menjemput saat dia dalam keadaan demikian. Lalu datanglah panggilan kebaikan dari sebuah tempat yang jauh, namun dia tidak dapat memahami maksudnya. Dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh panggilan itu, sekalipun orang yang meneriakkan panggilan itu terus mengulangi dan mengulangi lagi. Diriwayatkan bahwa ada seorang dari anak buah An-Nasir, salah seorang pemimpin di masa Abbasiyah yang sedang ditetangi oleh sakaratul maut. Kemudian anaknya berkata, ucapkanlah la ilaha illallah. Orang itu berucap, An-Nasir adalah Tuanku. Diulangilah permintaan itu kepadanya, namun jawaban orang itu tetap sama. Tiba-tiba orang itu sadarkan diri, dan setelah dia siuman, dia berucap lagi, An-Nasir adalah Tuanku. Begitu terusnya. Setiap kali dikatakan kepadanya, ucapkan La ilaha illallah, ditalkin ya. Dia malah berucap, An-Nasir adalah Tuanku. Kemudian dia berkata pada anaknya, Hai fulan, sungguhnya An-Nasir itu dapat mengenalmu hanya dengan pedang dan keberanianmu, membunuh atau berperang. Kemudian dia meninggal dunia. Abdul Haq berkata, pernah dikatakan juga pada orang lain yang saya mengenalnya, ucapkanlah la ilaha illallah, tiba-tiba dia malah berucap, tolong rumah yang di sana itu diperbaiki dan kebun yang di sana itu tolong dikerjakan. Urusan dunia ya. Abdul Haq juga berkata, di antara riwayat dari Abu Thohir As-Silafi yang dia izinkan untuk aku untuk melewatkannya, yaitu kisah bahwa ada seorang pria yang sedang sakaratul maut. Kemudian dikatakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun dia malah mengucapkan kata-kata dengan bahasa Persia yang artinya 10 dengan 11. Maksudnya boleh berutang 10 tapi bayarnya 11. Mikiri riba. Dan pernah pula dikatakan pada orang lain lagi, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia malah mengatakan, mana jalan ke pemandian manjab? Apa ini pemandian manjab? Kata Abdul Haq, kata yang diucapkannya itu ada ceritanya. Suatu ketika ada seorang pria yang sedang berdiri di depan rumahnya. Rumah tersebut pintunya menyerupai pintu sebuah tempat pemandian. Tiba-tiba lewat di situ seorang wanita cantik dan bertanya, mana jalan ke pemandian manjab? Dia menjawab sambil menunjuk ke pintu rumahnya. Ini dia pemandian manjab itu. Maka wanita itu pun masuk ke dalam rumahnya sampai ke belakang. Saat dia sadar terjebak di rumah sang pria dan tahu bahwa dia sedang ditipu, dia pura-pura menampakkan rasa gembira dan sukacitanya karena pertemuannya dengan pria itu. Kemudian wanita itu berkata, sebaiknya sebelum kita berkumpul, engkau harus mempersiapkan untuk kita apa-apa yang dapat, aduh, terpotong ini. Nah, nanti kali mana?
Nah ini, engkau harus mempersiapkan untuk kita apa-apa yang dapat membuat indah kehidupan kita sekaligus menyenangkan hati kita. Dengan segera pria itu menjawab, sekarang aku akan membawakan untukmu semua apa yang kamu inginkan dan kamu senangi. Lalu dia pergi keluar dan meninggalkan si wanita dalam rumah, namun tidak menguncinya. Kemudian dia pun mengambil apa yang dia bisa bawa lalu kembali ke rumahnya. Tapi sayang, si wanita itu telah keluar dan pergi. Sedikitpun wanita itu tidak mengambil apa-apa dari rumahnya. Pria itu akhirnya menjadi mabuk kepayang dan selalu ingat pada wanita tadi. Dia berjalan di lorong-lorong dan gang-gang sambil mengatakan, Ya Robba, qailatin yauman, wa qad ta'ibat kaifa tariqu ila hammami munjab. Ya Tuhanku suatu hari, dikala sudah lelah dia bertanya, mana yang jalan ke pemandian manjab? Suatu saat, di waktu dia mengucapkan bait syair tadi, ada seorang wanita di jendela pintu rumahnya berkomentar, Hal ja'alta sari'an id dhafirta biha harzan ala dari au kuflan ala babi. Mengapa di saat sudah mendapatkannya, tidak dengan engkau menutup rumah itu atau mengunci pintunya? Mendengar itu, mabuk bayangnya tambah menjadi-jadi. Begitu terus solusinya. Sehingga bait syair itu menjadi kata-kata terakhirnya saat meninggal dunia. Suatu malam, Syukur Al-Sauri menangis sampai pagi. Di pagi itu ada yang bertanya-tanya, adakah semua yang kau lakukan ini karena takut akan dosa? Lalu Syukur mengambil segenggam tanah, saya berkata, dosa itu lebih ringan dari batu ini. Aku menangis karena takut akan sekolah khotimah. Sungguh ini pemahaman yang sangat baik. Bila seorang itu khawatir bahwa dosa-dosanya akan membuatnya terhina di kala meninggal dunia nanti, sehingga dia terhalang untuk memperoleh husnul khotimah. Al-Imam Ahmad pernah menyebutkan bahwa Abu Darda dia di saat sakaratul maut datang dia pingsan, tak sadarkan diri, kemudian dia siuman dan membaca wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awal maratin wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitulah kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya dan permulaannya. Dan kami berikan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Dan oleh karena itu, para ulama salaf khawatir kalau dosa-dosa itu dapat menghalangi mereka untuk memperoleh husnul khotimah. Abdul Haq juga berkata, ketahuilah bahwa su'ul khotimah itu, semoga kita dilindungi oleh Allah darinya, tidak akan terjadi pada orang-orang yang secara lahir dia istiqomah dan secara batin dia soleh. Su'ul khotimah akan terjadi pada orang yang dasarnya sudah rusak atau senantiasa melakukan dosa besar dan mengerjakan kemaksiatan. Barangkali hal itu menjadi kebiasaannya, sehingga kematian datang menjemputnya. Sebelum sempat bertaubat, akhirnya dia meninggal sebelum memperbaiki dirinya. Urat nadinya dicabut sebelum dia kembali pada Allah. Sehingga saat itu setan berhasil merenggut dan menyambarnya di saat yang genting tersebut. Nauzubillah. Diriwayatkan bahwa di Mesir dulu ada seorang yang selalu pergi ke masjid untuk azan, untuk melakukan sholat. Wajahnya berwibawa dan penuh cahaya ibadah. Suatu hari dia naik ke menara seperti biasanya untuk azan. Di bawah menara itu ada rumah seorang Nasrani. Dia melongok ke dalam rumah tersebut. Dia melihat anak perempuan pemilik rumah itu, akhirnya dia tergoda dengannya. Lalu dia tinggalkan azan saat itu, turun menemuinya, dan masuk ke dalam rumahnya. Anak perempuan itu bertanya, ada apa? Apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, aku menginginkan kamu. Dia bertanya lagi, mengapa demikian? Dia menjawab, sungguh engkau telah menawan jiwaku dan menguasai seluruh relung hatiku. Perempuan itu berkata, aku tidak akan pernah memenuhi keinginanmu selamanya. Pria tadi menjawab, aku akan mengawinimu lebih dahulu. Perempuan itu berkata, kau seorang muslim dan aku Nasrani. Ayah tidak akan mengawinkan aku denganmu. Laki itu berkata, aku akan masuk agama Nasrani. Maka wanita itu berkata, jika kamu lakukan itu, maka aku mau. Akhirnya lelaki itu resmi masuk Nasrani agar dapat kawin dengannya. Dia pun tinggal bersama mereka, dan pada hari itu dia naik ke loteng yang ada di rumah tersebut. Kemudian dia jatuh dan langsung mati. Kasihan, dia tidak berhasil mendapatkan perempuan tersebut dan dia kehilangan agamanya. Diriwayatkan pula ada seorang laki-laki yang senang kepada seseorang, kesenangan dan kecintaan sangat kuat, sehingga mampu menguasai hatinya.
Bahkan dia sampai jatuh sakit dan harus tidur beristirahat karenanya. Sementara orang yang dicintai itu tidak mau menemuinya. Dia benar-benar tidak suka dan menjauh darinya. Sementara itu orang-orang terus berusaha mempertemukan keduanya. Sehingga dia pun berjanji untuk menemuinya. Orang-orang yang datang membawa kabar tersebut, dia pun gembira dan sangat bersuka cita. Kesemutan di dadanya pun terasa hilang. Jadilah dia menunggu pada waktu yang sudah ditentukan untuknya. Di saat itu tiba-tiba datang orang yang akan mempertemukannya keduanya. Lalu menyampaikan dia sudah berangkat bersamaku sampai di tengah perjalanan, namun dia kembali lagi. Aku terus mendorong dan merayunya, tapi dia berkata orang itu ingat dan menyebut-nyebut aku, dan dia pun gembira dengan kedatanganku. Namun aku tidak akan masuk ke tempat yang meragukan. Aku tidak Aku tidak akan mempersembahkan diriku untuk tempat-tempat yang mencurigakan. Aku terus membujuknya. Namun dia tidak mau dan terus pergi. Mendengar hal itu, orang yang sakit tadi langsung menjatuhkan diri dan kembali sakit dengan kondisi yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Pada tanda kematian sudah tampak di wajahnya. Saat itu dia mengatakan, ya salmu ya rohatal ngalili, wa ya sifal muznafin nahili, wa isal, wahai penenang hati yang sakit, wahai obat bagi tubuh yang kurus. Keriduanmu lebih diharapkan oleh hatiku ketimbang rahmat Allah yang maha pencipta dan maha mulia. Maka Abdul Haq al-Ashibili berkata kepadanya, wahai fulan, takutlah kalau engkau kepada Allah. Dia menjawab semuanya sudah terjadi. Akhirnya aku meninggalkannya. Dan tidak sampai aku melewati pintu rumahnya hingga aku mendengar dengan nyaring suara kematian. Kita berlindung kepada Allah dari suul khotimah. Saya pernah mendengar kisah tadi itu, namun di mana ya? Saya lupa. Oh enggak, ding. Kalau ini ada dulu di zamannya Nabi SAW, saya ceritakan yang ada sebuah kisah cinta yang menyedihkan juga. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya suami Bariroh adalah seorang budak yang bernama Mughis. Aku ingat bagaimana Mughis mengikuti Bariroh kemana ia pergi sambil menangis karena mengharapkan cinta Bariroh. Air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Nabi SAW bersabda kepada pamannya Abbas, wahai Abbas, tidaklah engkau heran betapa besar rasa cinta Mughis kepada Bariroh, namun betapa besar pula kebencian Bariroh kepada Mughis. Nabi SAW kepada Bariroh, andai engkau mau kembali kepada Mughis, Bariroh mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau merintahku? Nabi SAW bersabda, aku hanya ingin menjadi perantara Syafi. Bariroh mengatakan, aku sudah tidak lagi membutuhkannya. Malang sekali ini Bariro. Mugis ya.
Baik, demikian mungkin yang telah kami sampaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu buku Jangan Dekati Zina karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga apa yang kita bacakan ini, yang kita baca ini bisa uh, bisa kita amalkan di keseharian kita. Semoga bisa menjadi penambah iman dan menambah rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah. Semoga ya Allah. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.